Right, how's going bros? This Kole here. Saatnya sekarang kita baca komen-komen kalian di video terakhir kemarin tentang Koleris. Jadi gue janji untuk baca semua komen-komen kalian di video Koleris. Jadi kita bakal baca satu persatu dan kita jawab satu persatu kalau memang pantas untuk dijawab. Kalau nggak salah nggak banyak yang komen. Dok, apa bedanya watak Meloko dan Kolemo yang sangat mendasar? Yang paling mendasar Melo Kole lebih introvert daripada Kole Melo. Karena hasrat utamanya melankolis. Kan melankolis koleris, melankolis come first. Jadi yang dia lebih hasratnya lebih mendasari adalah hasrat perfeksionisnya daripada hasrat pemimpinnya. Tapi yang paling mendasar, kalau dibilang mendasar ya tadi, Melo Kole lebih introvert daripada Kole Melo. Pasangan cocok untuk wanita Kole, dok. Pernah menjalin hubungan sama-sama Kole tapi capek sendiri. Namun di sisi lain suka sebel juga sama si plague yang sedikit lamban pergerakannya. Ya tentu saja. Dunia ini keras, bro. Nih, gue keringetan banget tau gak habis mandi. No pain, no gain. Jadi kalau kita gak ada bersakit-sakit dahulu, ya kita gak akan bersenang-senang kemudian. Gak ada pengorbanan, gak ada yang kita perjuangkan, ya kita gak akan dapat apa-apa. Kalian kira kita bisa gitu cuman pakai tongkat sulap terus jadi apa yang kita mau? Cuman Tuhan yang bisa gitu, yang bisa kun fayakun, jadilah maka jadilah. Kita harus ngelakuin dulu, ada prosesnya. Sama kayak ini. Kamu wanita Kole, tahu Kole, kalau sama Kole juga berantem, keras-kerasan, adu otot, nggak ada yang mau ngalah. Tapi dia nggak mau juga sama Plegi, sebel karena lambat pergerakannya. Mau yang mana? Ini Plegi lambat pergerakannya, tapi bisa sabar sama kalian. Orang Kole cepat pergerakannya, cepat juga ninggalin sama Kole gitu. Pasangan bagus kalau bertolak belakang. Tapi memang kadang-kadang ada orang yang nyaman ya sama. Kenapa bahasa kasihnya sama? Itu kenapa ada 5% dunia ini orang yang wataknya sama ketemu sama. Yang benar-benar ekstrim ya, kayak Melo Plegi ketemu Melo Plegi itu 5%. Terus misalnya kayak yang Melo Plegi ketemu Melo Kole itu ada berapa belas persen. Itu pasti ada gitu. Tapi lebih baik lagi ya, kalau pasangan kalian beda banget sama kalian. Ya kalau ditanyain pasangan cocok untuk wanita Kole, Plegi lah. Yang paling ngerti kalian. Akurat sekali penjelasannya Kak Kole. Ini baru orang baik nih. Orang yang punya watak koleris, baik yang watak primer maupun watak sekunder, harus ada di lingkungan yang isinya orang expert semua. Skillnya semua di atas orang koleris, supaya orang koleris belajar untuk menelan ego dan belajar rendah hati agar bisa lebih berkembang. Kalau olahraga wajib ikut turnamen supaya dapat melatih mental dan adu skill ketika berada di bawah tekanan. Iya bener. Kayak yang saya pernah sampaikan, kalau misalnya orang koleris ada di ya tempat yang orang-orangnya lemah dan orang koleris ini tidak bijaksana, dia bakal nginjak-injak orang itu. Tapi kalau dia orang koleris ini bijaksana dan dia ada tempat orang-orang yang emang lemah, dia akan mengangkat orang itu. Tapi emang kebanyakan apa? Manusia kebanyakan negatif emang. Karena manusia ya. Manusia emang punya sebuah nafsu di mana emang mereka mau menguasai, apalagi koleris. Ya kan? Wanting to control. Kenceng tuh. Bener sih saya ada koleris yang kedua tapi gak suka mimpin dan agak pasif dan kadang lebih enak diatur aja sama orang. Kalau disuruh mimpin bisa, tapi kalau yang lain mimpin biasanya saya temenan sama pemimpin itu. Kalau saya bukan karena ortu sih, lebih ke lingkungan di mana saya tumbuh. Jadi kalau nyari pasangan saya nyari yang kolenya agak kuat lebih dari saya. Kita dikalahin sama dia kalau dia bener. Apa gak apa-apa ya dok pikir gitu, apa salah ya? Gak salah juga. Misalnya nih lo nih Melo Kole nih ya, lo lebih senang sama orang sanguin Kole atau orang Kole sanguin. Jadi soulmate-nya di Melo sama sanguinnya, tapi dia Kole juga. Dan lo belajar untuk lebih menerima dan lebih kayak oke, karena dia di atas gue mau diatur dia. Daripada gue harus nikah sama orang pragmatis. Gak salah. Tapi lo tahu ya orang-orang Kole ya, persentase orang koleris di dunia itu paling dikit. Kasian dong pasangan kalian orang-orang pragmatis. Ya kalau bisa ketemu Plegi lah, jangan Kole ketemu Kole. Dengan semua Kole ketemu Plegi aja, pasti masih ada Plegi yang ketemu Plegi. Karena lebih banyak orang Plegi di dunia. Tapi gak ada yang salah pemikiran kayak gini gitu. Tapi inget, kelebihan kalian emang double. Visi misinya jalan, semua jalan. Tapi kekurangannya juga double. Tikam-tikaman. Dok, gimana caranya saya di Bandung mau beli bukunya tentang 4 kepribadian? Buku Personality Plus Florence Litter ada di toko hijau. Jadi kalian bisa beli toko hijau. Aku sakole bang, tapi kenapa kadang kalau lagi banyak tekanan aku suka butuh waktu sendiri untuk merenung, itu kenapa ya? Pertama, apakah benar Anda sakole? Kedua, kalian sanguin Kole. Dari lahir sanguin Kole. Ya. Tiba-tiba kalian ada trauma-trauma yang buat kalian jadi kehilangan kepositifan sanguin kalian. Ya kayak misalnya lebih optimisnya hilang.
Jadi pada saat kalian kena serangan netizen ya kalian mengurung diri. Tapi yakin deh, si Sanguine Cole ini mengurung diri, ya top berapa hari sih? Kenceng-kenceng 3 hari. Hari keempat udah getar. Tapi kalau misalnya orang melo, mau melo Cole melo Plague, ya kena serangan netizen sampai down, ya bisa berbulan-bulan dia nggak keluar gua. Ngerti nggak? Bisa, semua orang bisa merasakan apa yang watak lain rasakan. Tapi hasrat utama gak bisa bohong bro. Percaya sama gue. Maksimal udah lo 3 hari. Ya jelek-jelek seminggu. Tapi gak mungkin lo sebulan-bulan. Kalau sebulan-bulan berbulan-bulanan gak keluar-keluar, lo bukan Sanguine Cole gitu aja. Mana mungkin gitu, saya Sanguine Cole kok. Iya percaya gue. Tapi lo mau ikutin apa kata lo, apa yang sebenarnya benar. Kadang-kadang nih ya, orang-orang tuh suka ngeyel kenapa? Mereka nurutin alam sadar mereka, pikiran sadar mereka. Padahal itu cuma 10% dari semua keseluruhan lo gitu loh. Pikiran bawah sadar yang 90% kadang-kadang bilang, enggak, lo bukan Sanguine Cole, lo Cole melo, jangan ngeyel. Semua watak bagus kok. Tinggal lo aja mau sadar atau enggak denial mulu. Bener aku koleris, saya masih ada trust issue atau luka, jadi yang muncul di aku koleris yang negatifnya. Terus melo negatif juga, makanya kadang ngerasa kalau aku pragmatis soalnya pengen damai aja mas ribet. Iya, kenapa? Ya tadi, rasa optimis dari seorang koleris ekstrovert itu udah hilang. Ya, lo bukannya males ribut, tapi ya udah kayak apati aja, kayak orang yang udah bodo amat, nggak peduli gue. Nggak pedulinya gitu, nggak peduli. Kalau pragmatis ya udah gue nggak peduli. Kalau koleris udah gue peduli kayak gitu lah. Jadi kadang sebaiknya kalian tahu gitu lah, kondisi kesehatan mental kalian di mana. Nggak ada yang salah dan mengakui kalau ada yang salah dari diri kita gitu. Yang harus kalian lakuin ya sebetulnya kalau ada trust issue atau luka masa lalu ya diselesain. Tujuannya adalah minta maaf. Minta maaf sama siapa? Sama diri sendiri. Minta maaf sama masa lalu kita. Dan juga memaafkan. Memaafkan siapa? Memaafkan orang-orang yang tadi melukai kita. Tapi kadang-kadang gak mungkin dong kita langsung maaf-maaf aja ya gak? Kadang-kadang kita tetap masih ada unek-unek pengen dikeluarin. Itu yang harus dikeluarin itu. Tapi orang yang ngelukain saya udah gak ada. Itu kenapa kita main di pikiran bawah sadar. Kita balik ke masa lalu kita lewat memori kita. Kita selesaikan masalah itu sesuai dengan udah ke apa yang kita mau selesaikan. Kayak misalnya nih, ada orang dulu dipalakin. Dulu gak bisa ngelawan, akhirnya ya udah. Dan karena dipalakin tuh jadi orang penakut. Dan sekarang dia udah belajar untuk bisa lebih berani. Dan dia nyesel tuh gitu, waktu kepalakin gue lawan. Pasti gue gak kayak gini. Ya udah. Kalian rearrange memori kalian, rewrite memori kalian. Kalian balik ke masa lalu, bayangin kalian ngelawan orang itu. Dan kalian memaafkan orang itu, ya, dan kalian memaafkan diri kalian sendiri karena udah lemah. Ya karena kita pasti dulu tuh nggak sekuat sekarang. Nggak ada orang langsung kuat. Samson, emang bayi Samson langsung kuat? Iya sih katanya. Aku Plegimo, suami Kolesa, ibu kandung, ibu mertua kandung, ibu mertua tiri, ketiganya semua Kolemo. Astagfirullahaladzim. Tiap pagi sore aku di rumah ibu kandungku, sore malam di rumah mertuaku. Aku terus berusaha menguatkan mentalku. Minta saran agar mentalku tetap kuat dok. Ini insya Allah mentalnya udah kuat sih ya. Lawan semuanya orang Kole. Mental pasti akan bertambah kuat terus. Tapi apa kadang-kadang yang menghalangi kita dari mengasah mental itu? Pada saat tadi, hal yang kita kesel, hal yang misalnya ada di unek-unek kita nggak bisa keluar, kita tahan, akhirnya kita breakdown. Maka kita harus ada media di mana kita bisa ngeluarin rasa kesel itu. Salah satunya tadi, konseling sama psikolog, curhat sama temen, pukul-pukul bantal. Tapi ingat, kalau kalian marah-marahnya menyakiti diri sendiri, menyakiti orang lain, atau merusak sesuatu, kalian bakal guilty feeling. Jadi gimana caranya? Paling enak kalian lempar bantal ke tempat yang nggak ada apa-apanya. Bantal nggak bisa hancur, ya kan? Bantal empuk, ternyata kapuknya keluar gitu ya. Pakai bantal yang gak berkapuk kayak gitu dong ya. Jangan lo koyak-koyak juga. Lempar doang bantal mah gak akan pecah gitu loh. Nah itu tuh gimana kalian menghargai, kalian punya emosi, kalian rilis. Insya Allah enakan tuh. Kalau gak bisa, hipnoterapi. Kalau kalian bisa ngeluarin itu, jadi kalian pas ditindas lagi nih masih kole-kole ini, ya kalian mentalnya naik. Lama-lama apa terbiasa? Terbiasa tapi dengan memaafkan. Jangan terbiasa dengan memendam, gak baik. Ya gak? Lo kayak makan perut lo sendiri gitu. Bahas dok, gue kole tapi kenapa ya? Kalau sudah bangun susah tidur. Kalau sudah tidur susah bangun. Untuk tipsnya seperti apa ya dok? Terima kasih. Hah? Sudah bangun susah tidur, ya. Kalau sudah tidur susah bangun.
Ya lo kole banget. Kayak suka-suka lo aja. Kan biasanya mikir, oh ya kan tidur susah bangun itu plagy. Ya gimana, orang kole punya peraturan sendiri. Dibangunin juga ogah. Tapi kadang-kadang kalau dibangunin untuk hal yang dia inget itu penting, orang kole bisa lompat. Orang plagy enggak. Kalau nggak penting, dua-duanya marah. Kalau penting, kole lompat, plagy tetap marah. Dan dia baru ingat, oh iya penting. Biasanya dia udah kebangunin ketiga kali itu. Kak, watak Toji Fushiguro koleris sanguin ya? Siapa lagi Toji Fushiguro? Fushiguro, kenapa sih orang-orang nanya watak? Jujutsu Kaisen, kita lihat di mukanya. Kalau muka anime biasanya langsung ketara. Gue gak tahu ya, tapi yang pasti kole karena mukanya kayak orang yang sepak itulah. This is 10,000% accurate to describe si kole. Thank you dok tips and triknya. You're welcome. Bener banget sih dok, suka capek kalau gak gampang percaya sama orang. Asasnya kadang capek sendiri, semua dihandle sendiri. Itu dia. Orang kole yang bijak bisa mendelegasi. Pemimpin yang baik itu kerjanya cuma dua, mendelegasi dan bertanggung jawab. Nah, di dalam mendelegasi dan bertanggung jawab itu ada akar-akarnya. Nah, akar-akarnya itu yang pelan-pelan harus dilatih. Itulah. Bermanfaat pisan, eta ilmu teh sip lah. Aduh, nuhun pisan. Kare dok. Apa coba? Wah, baru upload lagi ya dok, sehat selalu ya. Bahas dong tipe orang-orang yang lagi viral, si Awe dan si TE. Karena kita orang-orang si Awe selengki sama si TE. Gue gak peduli siapa Awe, siapa TE. Makasih udah komen, tapi males bahas-bahas yang kayak gitu. Baru kalau fit ilmunya dok. You're welcome, maybe it's me, yes, maybe it's you. Dok, aku kolemo pernah mengalami hal yang sangat merugikan aku dan merusak idealismenya aku dok. Hah? Oh, aku pernah mengalami hal yang merugikan aku dan merusak idealismenya aku dok. Pada posisi itu aku benar-benar merasa sangat hancur dan gagal. Alhamdulillah sekarang sudah lebih baik, bisa menjadi lebih menerima dan merasa menjadi lebih bijaksana daripada sebelumnya sebab traumatik yang sudah aku alami dok. Nah ini, contoh tadi, mencoba berdamai sama masa lalu. Meloko yang terluka pakai topeng apa dok? Ya biasanya kalau nggak plagy melo, plagy sanguin, ya pokoknya asik-asik aja. Mereka kira mereka asik. Banyak nih orang melokole yang kayak begitu. Teman-teman saya bilang saya asik kok. Iya, lo nggak tahu di belakang, bro. Turut berduka aja. Nggak usah pakai topeng. Gue kayak tahu watak melokole itu watak-watak keren, Roronoa Zoro, ya kan? Watak kolemo watak-watak yang keren, kayak Vegeta. Emang bukan watak yang menyenangkan, tapi ini watak yang bakal nolong kalian di waktu genting lah. Dah. Cintainlah watak kalian apapun itu. Gak usah pusing sendiri. Terima. Udah itu aja. Thank you for watching aman. Kole out. Let's go.